Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga ternak belut semuanya. Berjumpa lagi di channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan mulai membuat kembali kolam pembesaran belut. Karena sebelumnya media ini sudah saya keluarkan lumpurnya setengah, dan saya akan ganti dengan bekas kotoran cacing dan juga dengan campuran bahan yang lain. Pemilihan dari gedebong pisang yang bagus, yang sudah busuk seperti ini. Jadi untuk yang busuk seperti ini, ketika kita campurkan dengan media lumpur belut, itu sebenarnya tidak didiamkan dulu selama 1 bulan juga kita bisa tebar langsung bibitnya. Cuman buat kekurangannya, jumlah pakan dalam kolam pasti kurang. Jadi sebetulnya kenapa kita memakai campuran media seperti ini, itu untuk menciptakan organisme dalam lumpur yang nantinya menjadi sumber pakan belut. Jadi ketika nanti kolam itu kita diamkan dulu 1 bulan, itu artinya kita sedang menyiapkan pakan belut untuk nanti bibitnya saat kita tebar. Campuran bahan medianya tidak usah yang segar-segar, karena kalau kita misalkan pakai yang segar, itu waktu 1 bulan pun tidak akan cukup untuk media campurannya menjadi terfermentasi. Malahan bisa sampai lebih dari 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kenapa saya pakai media yang sudah busuk seperti ini? Yaitu untuk memangkas jarak waktu supaya kolam nantinya tidak terlalu lama dan bisa segera dipakai. Biasanya dalam gedebong pisang yang sudah busuk itu terdapat banyak sekali mikroorganisme, yaitu seperti cacing tanah atau cacing gedebong pisang. Bisa dilihat, ini merupakan cacing gedebong pisang, dan ini murni saya tidak tanam cacing di sini. Ini saya hasil kumpulkan gedebong pisang di sekitaran kebun-kebun. Itulah mengapa kita harus memakai gedebong pisang yang sudah busuk. Itu untuk menciptakan sumber pakan belut nantinya. Dan ketika misalkan teman-teman masih ragu akan tumbuhnya misalkan nanti cacing di media ini, kita bisa memakai jenis cacing apa saja, kita tebarkan di kolam bibitnya supaya nanti bertambah banyak. Untuk jenis cacing yang sangat bagus untuk kita tebar di kolam belut sebelum tebar bibit belut ya, itu adalah jenis cacing kompos. Cacing kompos itu adalah jenis cacing yang bergerombol dalam jumlah yang sangat banyak dan mampu berkembang biak dan tumbuh dengan cepat. Berbeda dengan jenis cacing tanah yang lain, yaitu jenis cacing kedalaman, misalkan seperti contohnya cacing kalung, cacing susu. Kalau mereka itu bukan merupakan dari bagian dari cacing kompos, tapi mereka juga bagus kita tebarkan di kolam belut. Cuman untuk perkembangannya nanti paling lambat. Berbeda dengan cacing kompos yang misalkan cacing kompos itu banyak sekali jenisnya, ada yang merah ANC, ada yang merah prionik, ada yang cacing merah gedebong pisang. Ini sangat bagus kita simpan di kolam belut untuk nanti sumber pakannya. Yang terakhir yaitu adalah jenis cacing lumpur atau cacing sawah. Bentuknya panjang kecil, ada di video kita sebelumnya. Jenis cacing yang sangat bagus kita pelihara di kolam belut, bisa dicek. Nah, jadi seperti itulah, dan ini merupakan campuran bekas dari kotoran cacing. Saya akan campurkan juga ke media lumpur, karena sebagian lumpurnya sudah saya keluarkan. Saya akan ganti dengan media bekas dari kotoran cacing. Ini juga sangat bagus pengganti lumpur. Baiklah, langsung saja kita mulai campurkan medianya. Kita mulai sebarkan. Dan selanjutnya jerami yang sudah busuk.
Dan campuran terakhirnya yaitu bekas kotoran cacing. Kita tambahkan dulu air. Kita aduk-aduk ke dalam sampai semuanya tercampur. Jadi setelah teraduk rata seperti ini, settingan kolamnya bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman saja. Yang terpenting untuk settingan kolam belut, kita harus mempunyai bagian yang tergenang air dan juga bagian yang tidak tergenang oleh air. Dan satu lagi, kita juga harus mempunyai selang pembuangan, karena nanti fungsinya untuk bagian airnya kita bisa kuras atau ganti buat sirkulasi air untuk menjaga kualitas air dalam kolam ini tetap bagus. Seperti inilah kurang lebih teman-teman semuanya settingan yang saya akan terapkan kali ini. Bagian yang tidak tergenang airnya saya akan buat di pinggiran sini satu, dan di tengah-tengahnya, dan juga di pinggiran ini. Dan untuk lingkaran di sini nanti yang tergenang oleh airnya, plus lubang pembuangan nanti saya akan benahi kembali karena tadi terlalu banyak untuk campuran airnya, jadi medianya menjadi lembek. Selanjutnya yang paling utama, ini dia bibit cacing merah. Saya akan tebarkan di kolam belut, karena nantinya untuk bagian yang tidak tergenang oleh air di kolam belut, saya akan pelihara cacing tanah. Saya akan tebarkan, kita simpan di bagian gundukan lumpurnya. Jadi seperti inilah teman-teman semuanya untuk penyettingan dan juga campuran bahan medianya. Untuk campuran bahan medianya saya ingatkan kembali, jangan gunakan jerami ataupun gedebong pisang yang masih segar, karena itu masa fermentasinya bisa lama dan bisa mengakibatkan kolamnya menjadi panas. Dan juga untuk pemilihan bibitnya, usahakan kita cari bibit yang bagus dan juga sehat-sehat. Misalkan nanti teman-teman membeli bibit belut dari online ataupun membeli dari hasil tangkapan misalkan, atau dari mancing, yang terpenting kita sebelum tebar ke kolam harus dikarantina terlebih dahulu. Karantina itu minimal sekitar 1 minggu. Kalau misalkan dalam 1 minggu masih ada belut yang sakit, itu sebaiknya jangan ditebarkan ke kolam, karena percuma untuk ditebar juga. Nanti belut yang sakit itu bakal mati, karena jarang sekali belut yang sudah terserang penyakit bisa pulih kembali. Rata-rata umurnya pendek. Untuk tanaman airnya seperti genjer, saya belum sempat nyambil dari sawah, nanti bisa nyusul. Tetap meskipun kolam ini sudah saya tebar bibit cacing, saya akan diamkan kolam ini selama 1 bulan supaya bertambah banyak. Misalkan teman-teman menemukan cacing di sekitaran dimana saja, mau jenis cacing apapun, kita simpan saja di kolam ini supaya bisa bertambah banyak. Seperti biasa untuk kolam yang bagian tergenang oleh airnya, nanti saya akan pelihara anakan ikan dan pakannya semakin melimpah. Semoga teman-teman semuanya yang ingin mulai mencoba memelihara belut semoga dilancarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.